warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Lia. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada video kali ini Bu Lia akan membahas materi matematika kelas 7, yaitu bentuk aljabar. Pada video kali ini Bu Lia akan membahas bagian yang pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Nah, sebelumnya Bu Lia punya permasalahan nih. Bu Lia habis panen stroberi, mendapatkan 1 kotak stroberi. Kemudian Bu Lia ingin membagikan kepada teman-teman Bu Lia. Teman yang pertama mendapatkan setengah dari kotak. Teman yang kedua mendapatkan setengah dari sisa itu tadi. Nah, sekarang di kotak tersebut tinggal 2 biji stroberi nih. Nah, itu yang Bu Lia makan. Pertanyaannya, ada berapa banyak biji stroberi tadi mula-mula? Permasalahan seperti ini kalian pasti bisa menyelesaikannya dengan cara mencoba-coba suatu bilangan. Tapi akan berapa kali percobaan yang akan kalian lakukan untuk mendapatkan suatu jawaban yang benar? Banyak sekali kan? Nah, untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan yang seperti ini, kita membutuhkan bentuk aljabar. So, mari siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Mengenal bentuk aljabar. Dulu, ketika di SD, kalian sudah pernah belajar tentang aljabar. Kali ini, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai bentuk aljabar. Oke, bisa dilihat di video. Ada bentuk 2 ditambah titik-titik-titik sama dengan 11. Bentuk 2 ditambah titik-titik sama dengan 11 ini disebut bentuk aritmetika. Begitu juga dengan 5 dikali titik-titik-titik sama dengan 35. Ini juga merupakan bentuk aritmetika. Dulu ketika di SD, guru kalian pernah kan mengganti titik-titik ini dengan simbol? Oke, sekarang saya ganti titik-titik ini dengan simbol P. Maka bentuknya menjadi 2 ditambah P sama dengan 11. Kalau sudah bentuknya seperti ini, itu disebut bentuk aljabar. Begitu pula dengan 5 dikali titik-titik sama dengan 35. Titik-titiknya saya ganti, saya simbolkan dengan X. 5 dikali X sama dengan 35. Ini juga merupakan bentuk aljabar. Untuk selanjutnya, 5 dikali X dalam matematika dituliskan dengan 5X. Jadi kalau ada 2 dikali A, maka hanya perlu ditulis 2A. Begitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan memahami konsep bentuk aljabar. Yang kedua, kita akan menentukan variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi suku pada bentuk aljabar. Pertama, Bu Lia akan memperkenalkan Bapak aljabar. Beliau bernama Bapak Al-Khawarizmi. Teladan yang bisa kita ambil dari seorang Al-Khawarizmi yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan sehingga bisa menemukan karya-karya yang dikenal dan bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, masalah yang rumit itu bisa diselesaikan asalkan kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. 2 teladan ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, kita masuk ke materi. Bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar merupakan bentuk matematika yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Lalu apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Kita akan belajar setelah ini. Perhatikan di video, sudah ada bentuk aljabar 5x ditambah 3y ditambah 7. Oke, ternyata bilangan 5 dan bilangan 3 itu merupakan koefisien. Huruf X dan huruf Y merupakan variabel. Dan bilangan 7 merupakan konstanta. Dari ilustrasi ini, apakah sudah ada yang tahu apa itu koefisien, apa itu variabel, dan apa itu konstanta? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Ternyata di aljabar juga ada istilah suku. Bentuk aljabar yang tadi 5x ditambah 3y ditambah 7. Ternyata 5x atau satu kesatuan ini disebut suku. 3y juga disebut suku. Bilangan 7 juga disebut suku. Tadi 7 katanya konstanta ya. Tapi di sini 7 kok suku. Lalu apa bedanya konstanta dengan suku? Kita akan belajar setelah ini. Nah, istilah bentuk aljabar. Tadi ada suku, koefisien, konstanta, variabel. Ternyata suku itu merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah. Itu ya, dipisahkan. Variabel itu simbol atau huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Kalau tadi titik-titiknya diganti dengan simbol atau huruf, itu disebut variabel. Kalau koefisien itu bilangan yang berada di depan variabel. Sedangkan konstanta bilangan yang tidak memiliki variabel. 4 istilah ini harus kita pahami baik-baik. Oke, langsung ke bentuk aljabarnya. Di video sudah tertera bentuk aljabar 9x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 2y pangkat 2 ditambah 16. Suku, yang ditanyakan suku. Suku merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah. Oh, ini tanda tambahnya. Berarti suku yang pertama apa? 9x pangkat 3. Oke, sekarang variabel. Variabel itu simbol atau huruf yang digunakan sebagai pengganti. Ini simbol atau hurufnya apa? Oh, ternyata X. Koefisien, bilangan yang berada di depan variabel. Bilangan yang berada di depan variabel ini bilangan berapa? Oke, 9. Lanjut. Suku kedua berarti 3x. Variabel atau simbol hurufnya apa? Oh, ternyata X. Koefisiennya berapa? Bilangan yang menempel di X. 3. Bisa dipahami? Lanjut ke suku ketiga. 2y pangkat 2. Variabel. Simbol atau hurufnya apa? Oh, ternyata y. Koefisien atau bilangan yang berada di depan variabel bilangan berapa? Ternyata 2. Suku yang terakhir apa? 16. Variabelnya berapa?
Oh, 16 ternyata tidak punya variabel. Koefisiennya tidak punya koefisien. Banyak sukunya berarti berapa ini? Ada 1, 2, 3, dan 4. Oh, banyak sukunya 4. Sekarang yang ditanyakan konstanta yang tidak memiliki variabel. Ada nggak yang tidak memiliki variabel? Ternyata ada. Berapa? 16. Bisa dipahami? Oke, ini ada bentuk aljabar yang lain. Di video sudah ditayangkan bentuk aljabar A ditambah 5AB dikurangi 7B dikurangi 3. Kita disuruh mencari mana sukunya, variabelnya, koefisien, banyak suku, dan konstanta. Dari yang atas, suku. Suku tadi merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah. Sekarang kita cari tanda tambahnya. Ini bukan tanda tambah, tanda kurang. Berarti kita harus ubah tanda kurang ini menjadi tanda tambah. Sebelumnya buram dulu. Kalau saya punya 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Begitu ya. Nah, kalau saya ubah 5 ditambah berapa biar hasilnya 2 ditambah dengan lawannya 3. Berapa lawannya 3? Negatif 3. Ternyata pengurangan bisa diubah jadi penjumlahan dengan lawannya. Begitu ya. Sekarang kita ubah bentuk aljabarnya dalam bentuk penjumlahan. A tetap. Yang ini sudah tanda penjumlahan. Nanti kita tulis lagi. Tambah 5AB. Nah, ini pengurangan. Kita ubah jadi bentuk penjumlahan. Ditambah lawannya 7 berarti negatif 7B. Gitu. Ini pengurangan, kita ubah jadi penjumlahan. Lawannya 3 berarti negatif 3. Oke, tandanya sudah tambah semua. Sekarang kita tulis sukunya. Berarti suku yang pertama yaitu A, suku yang kedua yaitu 5AB, suku yang ketiga yaitu negatif 7B, suku yang keempat yaitu negatif 3. Ada berapa banyak sukunya? Ada 4. Sekarang kita cari variabelnya. Kalau A berarti variabelnya tadi variabel itu simbol atau huruf. Kalau 5AB berarti variabelnya AB. Kalau negatif 7B berarti variabelnya B. Kalau negatif 3 tidak punya variabel. Sekarang kita cari koefisiennya. Kalau A berarti koefisiennya 1. Kalau 5AB koefisiennya 5. Kalau negatif 7B koefisiennya negatif 7. Negatif 3 punya koefisien? Tidak. Sekarang kita cari konstanta. Ada tidak bilangan yang tidak memiliki variabel? Ada berapa? Negatif 3. Bisa dipahami? Oke, ada bentuk aljabar 5Y. Maka sukunya 5Y. Variabelnya Y, koefisiennya 5, banyak sukunya 1, konstantanya ada tidak konstantanya? Tidak ada, berarti 0. Ada bentuk aljabar lagi, X dikurangi 8.
Tadi kalau mau mencari suku, bentuk aljabarnya harus kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Mari kita ubah. Jadi bentuknya X ditambah lawan dari 8 negatif 8. Maka suku yang pertama X, suku yang kedua negatif 8. Variabel dari X ya X. Koefisiennya 1. Variabel dari negatif 8 tidak ada. Variabel dari koefisien dari negatif 8 tidak ada juga. Oke, berapa banyak sukunya? Ada 2. Maka konstantanya atau yang tidak memiliki variabel yaitu negatif 8. Begitu ya. Oke, lanjut. 7A ditambah 4B kuadrat. Bentuknya sudah penjumlahan, maka tidak perlu kita ubah. Suku yang pertama yaitu 7A. Variabelnya apa? Huruf A. Koefisiennya berapa? Ternyata koefisiennya 7. Suku yang kedua 4B kuadrat. Variabelnya atau hurufnya yaitu B. Koefisiennya berapa? 4. Berapa banyak sukunya? Ada 2. Memiliki konstantakah? Tidak, maka konstantanya 0. Oke, ada bentuk aljabar lagi. P kuadrat ditambah 6P dikurangi 16. Ada bentuk pengurangan, maka harus kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Mari kita ubah. P kuadrat ditambah 6P ditambah negatif 16. Suku yang pertama, oke, tadi suku yang dipisahkan oleh tanda tambah. Berarti begini ya. Oke, maka suku yang pertama P kuadrat, suku yang kedua 6P, suku yang ketiga negatif 16. Variabel dari P kuadrat yaitu P. Koefisiennya tadi 1. Variabel dari 6P yaitu P. Koefisiennya 6. Negatif 16 memiliki variabel dan koefisien? Ternyata tidak. Banyak sukunya berapa ini? Ada 3. Memiliki konstantakah? Iya, yaitu negatif 16. Sekarang kita mempelajari istilah baru, yaitu suku sejenis. Kalau tadi kan hanya suku, sekarang ada embel-embelnya sejenis. Nah, suku sejenis merupakan suku yang variabelnya sejenis. Variabel sejenis itu ada 2 kriteria atau 2 syarat. Yang pertama, variabelnya sama. Yang kedua, pangkat variabel sama. Jadi tidak hanya variabelnya yang sama, pangkatnya juga harus sama. Mari kita cari dulu variabel atau oke, sekarang yang tadi dipotong ya. Oke, ada bentuk aljabar yang sangat panjang nih. 3x kuadrat ditambah xy dikurang 2x ditambah 3y ditambah 9 ditambah 2xy dikurangi 2x kuadrat dikurangi 2 ditambah 5x dikurang y. Tadi kita sudah belajar konsep kalau misal suku itu dipisahkan oleh tanda tambah. Kalau kita sudah paham konsepnya, tidak perlu kita mengubah dalam bentuk tambah. Tinggal saja menuliskan kalau ada bilangan dikurangi 2x, maka
operasinya atau negatifnya ini ikut menempel di 2. Ini juga ikut menempel di 2. Kalau ini berarti ikut menempel di 1Y. Begitu ya. Lanjut, kita cari variabel sejenisnya. 3x kuadrat, variabelnya x, pangkatnya 2. XY variabelnya XY, pangkatnya 1. Negatif 2x variabelnya x, pangkatnya 1. 3y variabelnya y, pangkatnya 1. 9 tidak memiliki variabel. 2xy variabelnya xy. Negatif 2x kuadrat variabelnya x, pangkatnya 2. Negatif 2 tidak memiliki variabel. 5x variabelnya x, pangkatnya 1. Negatif y variabelnya y, pangkatnya 1. Sekarang kita cari, adakah yang variabel sejenis yang sama dan pangkatnya juga sama? Oh, ada. X kuadrat dengan x kuadrat. XY, XY. Gitu ya? X, X. Y, Y. Yang tidak memiliki variabel pun juga ada. Sekarang, dari bentuk aljabar tadi kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Suku yang tadi variabel sama pangkatnya sama. Misal, 3x kuadrat. Tadi variabel dan pangkat yang sama. Oh, ternyata yang ini. Kita tulis negatif 2x kuadrat. Kalau xy, adakah yang sejenis? Ada, ternyata 2xy. Negatif 2x, adakah yang sejenis? Ada dong, berapa? 5x. 3y, adakah yang sejenis dengan 3y? Ada, berapa? Negatif y. 9, adakah yang sejenis dengan 9? Ada, berapa? Negatif 2. Kita lihat, oh variabel dan pangkatnya sama. Variabel dan pangkatnya sama. Variabel dan pangkatnya sama. Berarti jawaban kita sudah benar. Suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel sejenis. Bisa dipahami? Oke, itulah video pembahasan tentang mengenal bentuk aljabar. Untuk video selanjutnya, Bulia akan membahas bagian yang kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. So, stay tune ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.